Stand Up Comedy Open Mic Metro TV bukan hanya menampilkan bakat-bakat baru dan para perintis stand up comedy di Indonesia, tapi juga menampilkan segmen yang kita sebut sebagai Stand Up Comedy Open Mic Challenge. Di mana kita menantang para artis terkenal atau para profesional dari bidang lain untuk mencoba stand up comedy. Kali ini kita tampilkan seorang penyanyi terkenal, bintang timur orang sebut, inilah Edo Kodolongit. Ya, halo pemirsa, saya Edo Kodolongit. Saya akan tampil di open mic di stand up comedy Metro TV. Ini pengalaman pertama bagi saya, jelas. Maaf, ini wawancara saya ini sebelum tampil, jadi masih deg-degan ini. Mikir-mikir lucu kan nanti saya nanti. Tapi yang jelas ini tantangan untuk saya. Ya, saya pengen coba tantangan yang baru lah. Saya banyak konsultasi dengan Pak Ketua Ramon. Semoga lucu. Kalau nggak lucu ya dilucu-lucuin lah. Oke. Langsung dari Papua barusan dia. Betul. Iya. Deg-degan. Bagaimana persiapannya untuk pertama kalinya melakukan stand up comedy? Yang jelas nggak ada persiapan karena nggak tahu mau ngapain. Kita lihat saja, inilah Edo Kodolongit. Terima kasih Mas Ramon. Selamat malam semua. Aku ini datang dari Papua, ya jauh banget di sana. Jujur aja cerita masa lalu gue itu ya kecil, mainnya di kali. Kalau berenang di sini, buaya di sana ngeliatin gitu. Enggak, ini cerita beneran, serius. Ini bukan cerita bohongan, ini beneran. Enggak, beneran. Karena kalau lo di Jakarta ya pada bermain di yang dekat ke mall, gua mainnya begitu. Terus kalau gak kurang kerjaan ya naik ke pohon. Ya bukan berarti kayak orang hutan, enggak. Tapi memang gua tinggal di tengah hutan kayak begitu. Datang ke Jakarta pengen jadi pelari awalnya. Gagal jadi pelari karena kurang gizi. Akhirnya jadi pengamen. Habis itu jadi hansip karena cocok tampangnya. Terus dari hansip naik pangkat dikit jadi gardener, tukang kebun. Terus jadi satpam, akhirnya jadi penyanyi seperti sekarang. Asik, ya kan? Ya begitu, itu masa lalu gue kayak begitu. Setelah gue jadi penyanyi, ya pengalamannya banyak lah. Sebagai orang gelap, banyak cerita-cerita lucu lah. Sekali waktu, aku tuh punya seorang sahabat baik namanya Glenn Fredly. Dia tuh suka ngeledekin aku gitu loh. Sekali waktu ketemu dia, kita ada acara di gereja, jadi acaranya kan kusuk banget, jadi diam gitu. Nah aku udah berteman lama sama dia tahu aku tuh gak bisa bawa mobil. Tiba-tiba pas ketemu dia udah duluan kesana, aku muncul. Kakak dari mana? Dari baru sampai. Kakak pakai apa datang sini? Pakai taksi kak? Tidak, nyom, bawa mobil. Ah, tidak mungkin, masa kakak bisa bawa mobil? Anak kurang ajar, bisa bawa mobil. Ah, mana SIM? Cabut SIM, saya cabut SIM. Ini kakak punya SIM. Kan suasana lagi kusuk banget kan, dia liatin SIM saya. Lama dia diam. Dia gak ngomong-ngomong, kenapa Jong? Tidak, saya bingung bedakan antara kakak punya muka dengan cap jempol. Kurang ajar. Kurang ajar. Iya itu. Terus saya punya pengalaman juga gitu loh, karena saya ini kan istilahnya kalau orang Batak tembak langsung ke Jakarta, ini saya orang Papua tembak langsung juga ke Jakarta. Jadi jujur selama di Jakarta tuh jarang ke supermarket, gak pernah masuk ke supermarket aku. Jadi mainnya tinggal di kos aku tuh di Benteng Dalam sana dengan teman-teman yang semuanya dari Papua, dari Indonesia Timur juga, dari Ambon, dari Flores. Kita satu kos gitu rame-rame. Nah waktu itu saya punya kesempatan pertama ikut Asia Bagus. Jadi bisa berangkat ke Singapura, wow jadi bangga benar gitu, wah ke luar negeri pertama kali. Bawa foto, setiap ada food saya fotoin di Singapura tuh. Kampungan banget, pokoknya gaya yang penting di Singapura kan. Foto-foto udah sekian lama, saya bingung pulang bawa oleh-oleh teman-teman saya ini. Saya bingung apa saya mau bawa dari luar negeri ya. Ini oleh-oleh yang cocok apa, tapi uang kan gak cukup, waktu kan uang pas-pasan. Bingung, lewat saya lihat, ada buah pir. Wah kayaknya buah ini gak ada di Indonesia ini. Waktu itu saya berpikir kayak gitu karena belum pernah ke mall, supermarket saya waktu itu. Jadi saya di Papua kan buahnya paling buah matoa, buah rambutan, lihat buah mangga. Gak pernah lihat buah pir kan, gak pernah lihat. Jadi saya beli, ini oleh-oleh untuk teman-teman saya nih. Mereka pasti suka, saya beli 5 kilo. Berat-berat bawa aja dari Singapura bawa buah pir. Naik pesawat bawa pulang. Sampai di teman-teman saya di Benteng Dalam saya bagi. Makan, ini bawa luar negeri. Di Indonesia nggak ada. Bangga kan, bangga dari luar negeri kan. Setelah itu makan, anak-anak, enak ini buah.
lihat buahnya, anak-anak pada udik semua nih. Seperti film God Must Be Crazy sepertinya, jadi pada ngeliatin buah tuh. Ada ngeliatin. Jadi pada makan semua enak-enak itu. Ini buah luar negeri. Setelah itu berapa minggu kemudian kita ke Bekasi rame-rame naik Metro Mini lagi gantung-gantungan gitu. Lewat rame-rame. Pas lewat Kalimalang, kan tukang jual buah itu banyak. Tiba-tiba teman saya tuh yang nyeletuk. Itu kan buah yang kau bawa kemarin kan? Aduh. Saya membela diri dengan sudah, ini saya udah luar negeri, beda pasti rasanya. Nah, jadi membela diri juga. Kalau cerita-cerita tentang Indonesia, saya ini jujur saya bangga sebagai orang Indonesia karena kita dari Sabang sampai Merauke pasti berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa, tapi kita satu Indonesia, betul kan? Kita boleh berbeda-beda tapi kita tetap satu Indonesia. Ada satu cerita yang lucu gini, di kampung saya, satu saat ada datang seorang penyuluh nasional. Jadi ngajar orang Papua tentang bagaimana cinta Indonesia gitu kan. Jadi kumpul kepala-kepala suku kita semua yang kecil-kecil di kampung kumpul semuanya. Bapak penyuluhnya ngomong, kita Indonesia ini negara besar. Bapak harus ingat, bukan hanya orang Papua. Ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, semua jadi satu. Kita ini Indonesia. Indonesia ini besar karena kita kuat. Kita harus saling membantu, harus support, kita harus bersatu, harus apa segala macam lah. Pokoknya ceramah-ceramah begitulah, pokoknya yang gak jelas lah gitu. Setelah selesai, ya tentang wawasan Nusantara lah kayak gitu. Setelah selesai dia tanya, saya pengen uji bapak-bapak di sini, siapa yang sudah mengerti tentang ceramah saya? Diam semuanya. Ada yang mengerti? Satu bapak angkat tangan duluan. Saya bapak, saya mau maju. Bapak bisa maju ke depan, silakan. Perkenalan bapak, nama saya Demianus Mote. Wah sedap. Bapak cinta Indonesia? Saya cinta Indonesia. Bapak benar cinta Indonesia? Saya cinta Indonesia. Sekarang saya mau uji bapak. Bapak kenal Soekarno? Saya tidak kenal bapak. Saya tanya lagi. Kalau begitu saya mau tanya lagi. Bapak kenal Soeharto? Saya tidak kenal bapak. Bingung yang penyuluhnya kan. Loh bapak ini kan tadi katanya orang Indonesia. Tapi bapak tidak kenal Soekarno, tidak kenal Soeharto. Ini bagaimana? Bapak tunggu dulu, dia marah. Bapak tunggu, bapak tidak bisa bicara begitu. Dia bilang, saya sekarang mau tanya bapak. Bapak dari tadi bicara bapak punya teman-teman. Sekarang saya mau tanya bapak. Bapak kenal Yakobus? Nah, dia tanya. Dia tanya lagi. Bapak kenal Yohanes? Bapak kenal Yakobina? Penyuluhnya bilang, saya tidak kenal. Sama. Sama. Jadi dia bilang, terus dia sambung lagi, dia bilang gini. Ya tadi Soekarno dengan Soeharto itu bapak punya teman. Saya juga punya teman, saya tidak kenal. Asik. Jadi gitu. Ya itu di kampung saya di Papua. Jadi sudah Pak Raymond, saya sudah gak ada bahan lagi. Jadi itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah untuk stand up comedy. Terima kasih. Edo Kodologit. Mulai sekarang Mas Edo, Iya. Mas Edo akan dipanggil di mana-mana bukan untuk menyanyi, tetapi untuk stand up comedy. Bagaimana? Oh, terima kasih. Mungkin itu karena saya mau tanya sedikit, mungkin karena saya dengar di Papua sana ada sebuah tradisi yang stand up comedy ya? Iya, di sana tuh ada tradisi orang Papua itu kalau ngumpul-ngumpul biasanya cerita mob. Mob ya, cerita-cerita lucu-lucu lah. Saya belum punya kesempatan untuk menyaksikan mob itu, tapi saya ingin sekali ke sana. Kalau kebetulan besok pulang lagi ke Papua, tolong kirim salam stand up comedy kepada teman-teman yang melakukan mob di sana. Siap, terima kasih. Tepuk tangannya meriah lagi untuk Edo Kodologit. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Stand Up Comedy Open Mic setiap Selasa malam. Maju terus Stand Up Comedy Indonesia. Viva la Komtung. Panik nih. Suka cari anan kalau ngomong. Kalau ngomong yang baik-baik pakai mulut sendiri. Ngomong jelek-jelek pakai boneka. 9 pagi itu ajan sholat apa jam 9 pagi ya kan? Dan yang lebih lucunya lagi ya, dia itu sampai hari Minggu juga ke gereja gitu. Itu kan aneh. Gitu gue tanya kan, lu orang Islam itu kenapa lu ke gereja? Ya makin banyak Tuhan yang ngebantu kan makin baik. Itu kan aneh ya. Kok lu nyolot bos ya terserah gue kan bos lu. Lu mau gue pecat ah? Oh jangan bos. Yaudah gue pecat ya, lu gue kasih cuti aja 1 hari. 2 bos, 2. 1, tiba-tiba ya ting-ting dateng. 2.